Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala? Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. VJ Daniel Mananta baru-baru ini menjadi perbincangan publik. Daniel yang penganut Kristiani mengatakan sependapat dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad, Uwas. Pernyataan tersebut tentang adanya jin kafir di dalam patung dan salib Yesus Kristus. Pernyataan Uwas itu sempat viral beberapa tahun lalu dan menuai banyak kecaman. Namun menurut Daniel Mananta, pernyataan Uwas merupakan hal yang ada benarnya. Ia meyakini bahwa ada kekuatan roh jahat yang disebut unclean spirit di patung Yesus. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa, kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit di patung. Ketika patung yang dibuat manusia disembah, ujar Daniel di video Instagram, tanggal 19 November tahun 2022. VJ Daniel Mananta menyebut menyembah patung itu adalah aktivitas berhala dan tidak dibenarkan. Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas penyembahan terhadap patung sudah jelas dilarang oleh Alkitab. Ada unclean spirit di patung, ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Sebelum lu mau komentar, lu harus baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Ini gue pengen ngomong sama umat Nasrani ya, ini tercatat dalam buku sejarah, tegasnya. Karena pembahasan tersebut ia rasa sensitif, Daniel meminta agar penganut Kristiani membaca Alkitab terlebih dahulu sebelum menuangkan pendapat. Baca Yesaya ayat 13-20, sekali lagi, ini buat orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Gua ingin kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca, jangan komentar dulu. Sekali lagi, ini buat orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Gua ingin kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20, baru lo bisa komentar. Sebelum baca, jangan komentar, pungkasnya. Again, bukan gue yang ngomong, Yesaya 44 ayat 13-20, right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Daniel Mananta baru-baru ini juga menghebohkan jagat hiburan lantaran beredar momen kebersamaannya dengan sang istri Viola Maria dan Ustadz Abdul Somad, Uwas, di Riau. Saat di Riau, tak hanya jalan-jalan, Daniel diketahui tinggal di lingkungan pesantren milik Uwas. Hal itu pun menyita perhatian publik tentang agama yang kini dianut Daniel. Warganet banyak yang menduga bahwa kini VJ itu telah menjadi mualaf. Ramai diperbincangkan publik, baru-baru ini Daniel kembali mendapatkan pertanyaan soal mualaf saat ia menghadiri podcast YouTube Kasih Solusi pada Kamis, tanggal 18 November tahun 2022. Derry selaku host menanyakan apakah Daniel Mananta benar sudah menjadi seorang mualaf. Bang, sebenarnya lu mualaf apa enggak sih? Bang, sebenarnya lu mualaf apa enggak sih? Tanya Derry.
Mendapat pertanyaan tersebut, Daniel tak langsung menjawab. Ia diam sejenak bahkan sampai menjatuhkan ponselnya. Tak ingin menjawab, suami Viola Maria itu justru mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Kita tunggu setelah yang satu ini tetap dikasih solusi, ucap Daniel. Meskipun demikian, pria yang kini berusia 41 tahun itu sempat memberikan pandangannya terkait Islam. Jadi misal lu tanya gue, Islam itu apa? Islam itu sesuatu yang kudus, ucapnya. Dalam kesempatan ini pula, Daniel membeberkan alasannya yang berkunjung ke pesantren UAS. Ia mengaku awalnya diundang oleh Ustadz untuk berkunjung. Ketika diundang, apakah gue harus pergi atau enggak, kita doa dulu. Kita merasa sangat nyaman banget, damai di hati, oke kita berangkat ke Pekanbaru, beber Daniel. Saat datang ke Riau, UAS rupanya cukup terkejut lantaran Daniel Mananta hanya datang dengan istrinya tanpa tim YouTube-nya. Pada nanya bikin konten atau enggak, bawa kru enggak cuman gue sama istri gue. Gue bener-bener cuma pengen membangun hubungan sama UAS, jelas Daniel.